Deh. Miring atau lurus? Nggak apa-apa, lurus aja. Kan untuk nambah-nambah video. Ini Ibu Uci, sekretaris PWA Riau. Kalau ketua yang Ibu Sariahkan. Kemudian ada nih hadir Ibu Ketua Majelis Tabligh, kemudian Ibu Ketua Majelis Kesehatan. Karena kami setiap hari Rabu itu rapat rutin pimpinan Aisyah Riau setiap Rabu. Jadi memang bagusnya Ananda kalau mau ketemu ibu-ibu yang mau diwawancara hari Rabu pasnya. Makanya saya bilang lagi ya hari Rabu aja. Mintanya juga sore karena kami rapat kan ini dari pagi nih. Rapat tadi dari jam 10 sampai jam 4. Nah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Nurasana, perwakilan dari teman-teman saya di Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sejarah dari organisasi Aisyah ini? Ya, sama ya pertanyaannya mau dikonsep oleh Pak Panji ya? Iya, Bu. Pertanyaannya sama. Jadi tadi menanyakan juga itu profil sejarah Aisyah itu sekarang masih digodok, belum pernah dibuat profil sejarah Aisyah di Riau itu. Ini tadi membahas itu juga kan Pak. Kami ingin PWA Riau itu punya buku ya, profil sejarah Aisyah Riau yang isinya tentu sejarah berdirinya, kemudian perkembangannya sampai sekarang. Insya Allah buku itu nanti akan kita launchingkan pada bulan Maret di acara Muswil. Kan bulan Maret 2023 kita musyawarah wilayah Aisyah Riau di Kabupaten Kuansing, dalam Kuansing. Besok di situ usul kita di Kuansing, semua sekolah Muhammadiyah dan Aisyah dipakai di situ. Nah, di situ nanti launching. Tapi kalau bicara tentang sejarahnya, ini orang yang sesepuh nih, Bu Isni udah lama kali nih di Aisyah Riau. TK Aba itu, TK Aisyah, ada yang sekolah di TK Aisyah? Pertama di Riau itu dari tahun 1962 sudah ada. TK Aba itu kan punya Aisyah. Kalau kita lihat berarti 1962 Aisyah itu sudah ada di Riau. Tapi apakah itu di tingkat provinsi atau di tingkat muhammadiyah? Saya nggak nampak. Hanya ini sedang menjajaknya aja sekarang. Tuh, tapi 1962 itu sudah ada. Saya belum lahir tuh. Apalagi ada semua. Ya. Kemudian ada TK Aba 2. Ya. Tuh, ada di Pekanbaru ini TK Aisyah itu ada 12. Ayo. Selanjutnya visi dan misi dari PWA. Visi dan misi kita sama dengan visi misi dari pimpinan perusahaan Aisyah. Yang pasti Aisyah itu adalah orkom dari Muhammadiyah. Tapi orkom khusus ada yang aktif di MM? Oh, enggak ada. Ini semester berapa? 3. Kita orkom khusus yang diberi kebebasan yang sama programnya dengan Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah ada UMRI, Aisyah juga punya universitas. Jadi sama persis apa gerakan yang ada di Muhammadiyah, Aisyah melakukan itu karena diberi otonomi khusus tadi.
Yang pasti kan sama Muhammadiyah gerakannya apa? Masih ingat AIK 3 ya? AIK 3 itu ya, Muhammadiyahan. Gerakannya kan gerakan dakwah dengan program amal ma'ruf nahi Mungkar. sama, dan visi misinya pasti sama. Gerakannya ya terkenal itu gerakan dakwah. Kemudian yang paling sering itu gerakannya sosial. Lebih banyak program-programnya itu program-program sosial. Kalau boleh tahu untuk amal usahanya apa aja? PWA Riau, PWA Riau itu apa usahanya? Yang pertama punya perguruan tinggi, sudah pernah ke kampus estetik Aisyah Riau. Dulu sini. Ini kampus satunya nih dulu. Sekarang kampus 2-nya di Jalan Angkasa, Jalan Riau. Oh, kemarin. Belum tahu kan? Belum. Silakan main-main ke kampusnya. Kemudian yang kedua kita punya panti Putri Aisyah yang di depan. Itu amal usaha kita yang dikelola oleh PWA langsung ya. Dan masing-masing daerah juga punya amal usaha. Tempat klinik di sebelah itu amal usaha kesehatan yang dikelola oleh PWA Aisyah Kota Bekasi. Itu yang kita punya. Kemudian kami punya rumah sehat ini yang pintu sebelah yang ngelola Ibu Imam tadi dari Majelis Kesehatan, termasuk Bu Naning dosen yang kan? Iya, Bu. Bu Naning itu yang ngelola rumah sehat. Datanya nanti itu dari COVID lah, mulai tidak aktifnya. Itu menerima bekam, menerima facial, menerima meses secara kesehatan, ya sejak COVID tidak kurang berjalan, dan insya Allah ini mau dibuka lagi oleh Bu Imam dan Bu Naning. Apalagi? Kalau latar belakang apa, Bu? Latar belakang PWA tuh gimana, Bu? Maksudnya berdirinya? Iya, latar belakangnya. Sama dengan latar belakang berdirinya Aisyah. Tapi sayang ya, AIK 3 di Umri ini tidak membahas secara detail tentang Aisyah. Aisyah. Kemarin Pak Fajri memberikan mata kuliahnya seperti apa? Banyak Muhammadiyah kan? Iya, ke Muhammadiyahan. Kalau di estetik Aisyah, AIK 3 itu ke Muhammadiyahan dan ke Aisyahan. Jadi secara spesifik dia ada materi tentang Aisyah. Ini untung aja dosennya orang Muhammadiyah. Emang Muhammadiyah kader lah Pak Fajri, makanya disuruhnya Anda mengunjungi kami ke sini. Biasanya jarang juga kan anak Umri datang ke kita. Aisyah. Karena memang mata kuliah AIK 3 itu ke Muhammadiyah itu kan ortomnya kan banyak kan? Ada Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasyatul Aisyah yang hari Minggu kemarin muktamar, ada IMM, ada IPM, ada Tapak Suci, ada HW, gitu ya? Iya, Bu. Banyak. Jadi kalau melatar belakangi Aisyah itu lahirnya sama dengan menurut sejarah berdirinya Aisyah di tahun 2017 di Yogyakarta itu. Begitu adanya Muhammadiyah, otomatis Aisyah itu ikut ada. Biasanya diawali dengan istri-istri dari bapak-bapak Muhammadiyah. Itu ya. Selanjutnya, kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Aisyah. Kita punya majelis sosial dan kemasyarakatan yang memang mengurus program-program sosial. Apa programnya? Nah, kalau sosial tentu banyak. Yang pertama kita punya desa binaan, itu daerah Sri Meranti, Kecamatan Rumbai. Rumbai apa tuh? Rumbai Timur, Rumbai apa tuh namanya? Yang di Jalan Kutanan itu, di belakang Hawaii. Ya, jalan utama itu ada di desa binaan, itu dibina oleh majelis sosial yang memang di situ berkumpulnya warga yang boleh dikategori kemampuan sosialnya, kemampuan kesejahteraannya masih di bawah rata-rata. Kita bantu dengan beberapa kegiatan, bahkan dibikin pelatihan bikin nugget, kemudian diberi juga santapan rohani. Kan tidak hanya dengan materi dan keterampilan saja, rohaninya juga perlu. Nah, dikumpulkan sekali sebulan, wirid pengajiannya berjalan. Kemudian setiap hari-hari penting, hari lebaran dicari
mereka dapatkan santunan-santunan, apakah sembako atau THR dan sebagainya. Kemudian panti itu kan dikelola oleh majelis sosial tadi, di mana dalam panti itu ditampung anak-anak yang memang anak yatim, piatu, anak yang terlantar, kategori miskin. Ada syarat-syaratnya juga, bisa anak itu kita tampung. Silakan Ananda nanti pergi panti itu dengan jumlah sekarang 42 orang, mulai dari usia TK yang kita tampung. Tapi ini khusus putri. Kalau Muhammadiyah kan juga punya panti, tapi putra yang kelolanya. Kalau kita khusus putri. Tuh. Kemudian kegiatan-kegiatan lain ya, kalau ada bencana alam kita donasi ramai-ramai. Ini untuk apa namanya yang kemarin ini gempa di Cianjur, itu MKS akan mengelola infak sedekah dari ibu-ibu Aisyah atau donatur-donatur yang lain. Kemudian apa lagi ya untuk itu sosial, termasuk ada beberapa majelis. Di situ ada majelis sosial, ada majelis kesehatan, ada majelis tabligh, membina orang-orang tua lansia dengan membuat klub bina lansia Sakinah Aisyah Riau. Kalau mau melihat, datanglah besok ke panti hari Sabtu. Itu ada kegiatan ibu lansia itu di aula panti itu. Kemudian ya gerakan-gerakan sosialnya yaitu tadi menyantuni, biasanya setiap mau hari raya itu selalu itu kegiatan. Yang di Rumbai tadi masih aktif sampai sekarang? Sampai sekarang itu sudah lama, dari masa jabatan Ibu Siti Aisyah Rais. Tahun berapa tuh Bu Siti Aisyah Rais? 1919. Ada 19 Dari sampai belum sampai sekarang itu tuh ketua-ketua kita di masanya. Ada tinggal satu lagi itu Ibu Khadijah Ali, sebelum Ibu Rukiah nggak ada karena fotonya nggak dapat. Sampai sekarang yang ini dia Ibu Sadiah yang kita foto tadi bersama ya, terus sekarang kita sama dengan Muhammadiyah per 5 tahun. Hanya kemarin muktamar November di Solo, usulnya besok di Kuansi Maret, tanggal 3 Maret sampai tanggal 5 Maret. Apalagi? Terus dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sosial itu ada mengalami kendala nggak Bu? Pastilah, yang namanya kegiatan sosial, putri kan mencari dana ya. Kadang-kadang banyak dapatnya, kadang-kadang sedikit dapatnya, tapi tetap berjalan. Banyak atau sedikitnya tetap kita kumpulkan dana itu semaksimal mungkin. Dan kita biasanya bekerja sama dengan Lazismu. Karena Lazismu juga membantu untuk beberapa kegiatan sosial yang dilakukan oleh PWA Riau. Contoh, COVID kemarin, kita bisa memberi bantuan ke guru-guru Taman Kanak-Kanak Aisyah Riau. Itu kerjasama PWA Riau dengan Basnas Riau. Dibantu kita. Berapa jumlahnya ya? Berapa orang guru yang dibantu kemarin tuh? Kurang lebih. Nah, 100 Riau. Serius. Nah, dapat bantuan berupa uang ya, tidak sembako ya. Hitungannya sembako cuma kita Uangkan saja. Karena memang berdampak itu ketika ada COVID selama 2 tahun, TK-TK Aisyah kita itu muridnya menurun. Bahkan ada yang tidak ada murid. Karena kan sekolahnya online ya, mungkin wali murid tidak mau repot di kampung itu, dan mungkin bisa jadi tidak punya HP Android kan, bisa jadi di desa-desa. Itu kerjasama dengan Basnas, bekerjasama dengan Lazismu. Kalau kendalanya hanya itu, kalau program itu banyak di sosial itu, kendalanya kadang-kadang ya dana yang akan kita turunkan. Tapi ada dana dan tidak terkumpul banyak, program tetap kita lakukan. Berjalan. Kita di Aisyah ini kan dananya dari keluarga. Nggak ada dapat sponsor dari caleg misalnya, dari calon presiden, nggak ada kita. Karena kita di Muhammadiyah dan Aisyah kan nggak boleh juga melibatkan partai politik untuk di program-program kita, nggak boleh. Kita independen dengan partai politik. Itu ada lagi? Selanjutnya struktur organisasi. Struktur kepemimpinan itu kan bisa tengok ya di papan tulis itu nanti di apa di papan struktur kita bisa difoto itu. Pertama ketua,
kemudian wakil ketua ada 4 orang, kemudian sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan kita dibantu 10 orang di ketua lembaga dan majelis yang akan bergerak untuk melakukan program-program Aisyah ini. Jadi program-program itu bukan pimpinan harian, nanti di majelis-majelis itu, setiap majelis itu dia punya anggota juga untuk melakukan program-program itu. Mulai dari pusat sampai ke tingkat ranting, begitu strukturnya. Tapi berbeda-beda jumlahnya. Kalau pusat itu jumlah pimpinan hariannya 13. Di PWA tingkat wilayah itu 11. Di tingkat daerah, kabupaten kota menjadi 9. Di tingkat cabang atau kecamatan menjadi 7. Di tingkat ranting menjadi 5. Dengan gitu. Berdasarkan kebutuhan, kalau di ranting atau di desa mungkin tidak banyak, hanya cukup 5 dengan harian. Tapi tetap ada majelis dan lembaga yang membantu. Tengok di situ bisa difoto nanti ya, berada di situ. Kemudian jumlah daerah yang ada di hijau, kabupaten kita kan ada 12. Kemudian setiap daerah berapa cabangnya, berapa rantingnya, Anda nanti foto aja. Ibu juga ada apa jumlahnya, ada tuh di dinding. Silakan foto nanti. Yang pasti jumlah kecamatan itu yang ada Aisyahnya itu 80. Dan di tingkat kelurahan atau desa, Aisyah itu berjumlah 213 ya, lebih kurang. Silakan nanti tengok ini. Ada lagi? Mungkin sekian pertanyaan dari Oke, mudah-mudahan terjawab ya tugas Anda semua yang diperintahkan oleh Pak Fajri. Mudah-mudahan bisa membuat laporannya dengan maksimal mungkin. Kalau masih ada data yang kurang, silahkan datang ke sini. Bisa minta dengan Kak Dian juga boleh, karena Kak Dian standby setiap hari di sini. Tiap hari berarti buka kan? Buka kecuali Sabtu ya, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Tapi Sabtu kita ada di Aula Panti, ada kegiatan-kegiatan di sana. Bisa juga nih. Boleh, silakan kalau mau nengok ibu-ibu lansia membuat kegiatan, silakan datang. Sabtu besok ada itu, dia 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Kemudian salam ya buat Pak Fajri. Mudah-mudahan mengunjungi PWA itu tidak dalam rangka tugas saja. Silakan main-main ke sini, dan kami berharap yang putri ini menjadi kader Aisyah nanti. Tidak di PWA Riau, di kampung masing-masing. Yang laki-laki menjadi kader Muhammadiyah. Tidak boleh Muhammadiyah pertama muda Ya, udah. IMM, udah deh aktif di IMM nih. Nggak ada. Rencana sekarang juga dia nggak mau diadakan di organisasi, sibuk ya, sibuk dengan aktivitas. Udah mulai praktek yang ketiga. Udah Bu. Oh sudah, ya. Salam juga buat Bu Nani. Bu Nani itu ada rutin deh sini, asal ada rapat ini. Itu barangkali ya. Terima kasih. Kalau udah foto tadi kan? Udah, Bu. Terima kasih Kak. Ya, mudah-mudahan dapat nilai yang baik. Amin. Udah. Suaminya siapa? Suaminya si Bu Bibit. Iya, Bunda Sehat Wiwi. beliau, Mas? Udah. Oh itu dosennya apanya ya? Izin bertanya untuk pengharapan kedepannya untuk organisasi Aisyah ini gimana? Harapan organisasi Aisyah sesuai dengan visi misinya kan untuk ke depan yang diutamakan tentu agama Islam kan ya, menegakkan itu visi misinya tuh, menegakkan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Islamnya sebenarnya itu seperti apa? Terutama mengutamakan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dunia. Kenapa itu yang 4? Karena yang 4 itu adalah pokok ajaran Islam. Itu tidak boleh dilupakan, tidak boleh tinggal sama sekali. Yang 4 itu ya, akidah itu yang paling utama. Karena kalau rusak akidah, rusak semuanya. Jangan ada sirik, jangan ada pelajaran mungkin ada ya. Yang TBC
Ingat TBC? Apa itu TBC? Hah? Itu kalau menurut medis. Kalau menurut Muhammadiyah apa TBC? Kalau Pak Haji tahu sih. Ada-ada yang membuat apa gitu. TBC, tahayul, bid'ah, lagi. D, pertama tahayul. B, bid'ah. C, khurafat. TBC. Kalau menurut medis, ya itu tuberkulosis adalah penyakit yang Menular. kalau dalam Muhammadiyah menyerang akidah. Ya, itu menyerang akidah. Itu naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada. Pada Dijauhkan. Iya, dijauhkan. Karena akidah kita itu paling apa? Menegakkan tinggi agama Islam juga. Agama Islam itu betul-betul murni sesuai dengan ajaran Islam, ya, sesuai dengan sunnah. Sebenarnya kalau Muhammadiyah bersifat sedikit pun tidak boleh juga. Jangan lupa Anda, jangan sampai TBC itu ke diri kita. Iya, TBC. Menurut medis juga berbahaya. Ketemu kita bisa menyakit kepada orang lain. Juga TBC dalam Muhammadiyah, istilahnya ya, yang pelajaran itu. Apa tadi istilahnya TBC? Tamayul, Bid'ah, khurafat. Bukan khurafan ya, khurafat. Nah, itu silakan anak-anak nanti Pak itu tahu sih, mana dia pakai. Makanya kalau menjadi guru ataupun dosen di Muhammadiyah harus kader sebenarnya. Kenapa? Kader yang lebih tahu. Kalau di luar dari kader bisa, semuanya anak-anak juga bisa mengajarkan, tapi tidak sama mengajarkan mereka. Yang kader yang aktif di Muhammadiyah dan yang tidak aktif. Ini juga kalau yang mengajarkan tidak aktif, alhamdulillah kami diantar Pak Haider banyak kader juga kader dari ada kegiatan ada pihak imam pihak datang kan saya dari sekolah Muhammadiyah tinggi Muhammadiyah apa juga itu Muhammadiyah nanti ada kan misalnya cabang apa daerah dan ranting anaknya ikut ya ikut serta tahu anaknya oh iya gini oh bilang kalau Muhammadiyah di mana saja agama-nya ada bapaknya jadi anak-anak yang bergabung bukan oh kami tidak diajak bu itu tapi kita yang datang ke ibu kita ke bapak kita apa yang perlu saya bantu apapun kami bantu bu kami adalah mahasiswa Muhammadiyah mahasiswa Anda aja mahasiswa Muhammadiyah kan pesan bunda jadi mungkin tambahannya ada lagi enggak mudah-mudahan nilainya alam sama Pak Menteri dari Ibu Ismia Puska. Kasih ya, Bu. Ya,